Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trias Budi Sampurno dari kelas XI absen di Kubul 2. Pertemuan kali ini saya akan membahas tentang proyek 2 flowchart yang akan saya presentasikan saat ini. Ada 3 nomor yang saya ambil dan studi kasus yang saya pelajari untuk diimplementasikan kepada flowchart, yakni yang pertama nomor 1. Dimulai dari lalu input jari-jari luas alas tabung sama dengan R dan tinggi tabung sama dengan T. Perlu digarisbawahi bahwa input di sini kita akan memisalkan jari-jari luas tabung sebagai R dan tinggi tabung sama dengan T. Lalu kita perlu decision making. Apakah R kongruen 0 modulo 7? Mengapa harus R kongruen 0 modulo 7? Dalam suatu penjabaran, P dapat dikatakan mendekati 22/7 atau 3,14 yang masih relevan digunakan oleh pelajar. Jadi saya memilih untuk melakukan decision making di sini dengan menggunakan apakah jari-jari kongruen 0,7. Ada 2 opsi. Yang pertama, jika iya, maka kita input P mendekati atau sama dengan frac dari 22,7. Yang dimaksudkan adalah fraction dari 22,7, yakni 22/7. Selanjutnya hitung volume tabung dengan formula 22/7 kali R kali R kali T yang sudah dimisalkan di input tadi, lalu tampilkan hasil perhitungan. Dengan cara yang sama, kita bisa lakukan step-step tersebut pada input P sama dengan 3,14. Setelah tampilkan hasil perhitungan, perlu digarisbawahi bahwa soal meminta untuk ditambahkan kondisi apakah perhitungan dapat dihentikan atau tidak. Jika tidak, maka kita bisa mengulang dengan menginput jari-jari sama dengan R dan tinggi tabung sama dengan T pada awal, dan jika iya, maka kita bisa selesai. Selanjutnya saya mengambil studi kasus dari nomor 4. Nomor 4 ini saya susun dengan agak panjang karena saya menyadari bahwa di sini terdapat suatu interval nilai yang jika tidak diperhatikan secara lebih detail bisa mengakibatkan error. Yang pertama, dari mulai I sama dengan 0. Pastikan I sama dengan 0 dari awal sehingga indeks data tidak ada menumpuk. Contohnya input R underscore banyak siswa, yang R di sini maksudnya adalah range atau jangkauan dari banyak siswa terbanyak dikurangi yang kecil. Selanjutnya I kurang dari sama dengan R underscore banyak siswa atau I kurang dari sama dengan range banyak siswa. Kenapa harus diletakkan I kurang dari sama dengan range banyak siswa? Jikalau I lebih dari banyak range underscore banyak siswa, maka dapat dipastikan bahwa perhitungan akan error karena loop akan mengidentifikasi objek yang tidak ada. Saja jika tidak, kita bisa langsung selesai, dan jika iya, kita bisa input nilai akademik I, nilai kedisiplinan I, dan nilai ekstrakurikuler I. Kenapa? Karena sebenarnya kita akan hitung dan akumulasi, sehingga apabila tidak diinput maka akan terjadi error. Saja hitung dan akumulasi nilai akhir dengan kriteria seperti pada soal, yakni 60% nilai akademik, 20% nilai kedisiplinan, dan 20% nilai ekstrakurikuler. Selanjutnya interval yang dimaksud adalah di sini. Apakah nilai akhir I lebih dari sama dengan 90? Jika iya, maka kita akan sajikan nilai I adalah sangat baik. Jika interval berada pada kurang dari 90 dan lebih dari sama dengan 75, maka kita bisa sajikan nilai I adalah baik. Dengan cara yang sama kita bisa lakukan hingga kita memasuki step I++, yakni kita menambah variabel I agar semakin bertambah sesuai dengan kriteria soal, yakni untuk menghitung sistem prestasi siswa, sehingga I akan terus mencapai dari range banyak siswa. Selanjutnya nomor 6. Seperti yang tadi, kita mulai lalu input hari keterlambatan sama dengan N. Ini step yang opsional, tapi saya selalu misalkan hari keterlambatan sama dengan N agar lebih mudah. Apakah N lebih dari 0? Jika tidak, maka tidak didenda. Nah, apakah N lebih dari 30 sama dengan yang tadi? Kita jabarkan interval. Di sini ada 3 interval. Apakah N lebih dari 30? Apakah di antara 7 dan 30? Dan apakah kurang dari sama dengan 7? Sesuai dengan kriteria pada soal, kita dapat mengimplementasikan formula yang ada, dan kita dapat menjabarkan output atau tampilan yang ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.